Tuhan, terima kasih. Terima kasih sudah berikan kesempatan untuk kami di sini berkumpul. Terima kasih sudah pertemukan kami dengan semua saudara kami yang ada di Indonesia yang menyaksikan acara ACB Indonesia melalui parabola Tuhan. Berkati Tuhan kami di sini, berikan hikmat, berikan perlindungan Tuhan, terutama listrik, dan juga sahabat kami yang menonton juga, jaga listrik mereka Tuhan agar bisa menonton acara ini sampai akhir dan selesai Tuhan. Dimuliakanlah namamu, dalam suka berucap syukur. Amin. Oke, kita akan bahas apa nih Pak Pendeta? Kita akan bahas. Sebelumnya ini boleh perkenalkan diri dulu dengan pemirsa di tanah air. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Orlando Zeta Sinambela. Tuhan mempercayakan saya di salah satu jemaat di bagian Conference DKI Jakarta yang bernama Jemaat Cianjur. Dan kebetulan pada hari Sabat ini, sebahagian anggota Jemaat Cianjur juga berada di studio HCBN. Oke, selamat datang Pak Pendeta, selamat datang juga sahabat-sahabat kita yang di Cianjur. Dan ya, kami pemirsa dapat salam dari Jemaat Cianjur dengan sukacita di hari Sabat ini untuk semua pemirsa di ACB Indonesia. Oke, seperti biasa, jika pemirsa sahabat-sahabat kami menonton, jangan ragu, kirim SMS yang tertera di layar televisi saudara. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar mengenai pelajaran ini, ada kerinduan selama ini, tolong langsung SMS, kirim pertanyaan, dan itu akan kami bisa jawab dalam acara ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jadi mari kita mulai aja ya dari awal. Seperti apa, gimana Pak Pendeta, kita akan bahas apa hari ini? Pada saat ini kita akan membahas sekilas tentang rencana keselamatan yang Yesus sudah jalankan dari awal. Dan ini merupakan agenda rencana keselamatan yang Allah ingin berikan. Amin. Untuk umat manusia di sepanjang zaman. Mungkin apa saya boleh gunakan whiteboard ya? Oh, silakan. Supaya lebih. Siapa tahu nanti kita di sini bukan siapa lebih tahu, tapi sama-sama memberitahu. Kita imamat yang rajani, kita punya beban untuk membagikan ke semua orang yang belum tahu. Oke, puji Tidak Tuhan. ada yang namanya kelas-kelas atau seperti apa? Tidak. Baik, mari kita sama-sama ambil kitab suci, Alkitab kita. Mari kita sama-sama membuka Kejadian 3. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Apa di sana? Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ini adalah ayat inti daripada seluruh Alkitab. Karena disinilah janji tentang juru selamat pertama kali dinyatakan. Di dalam Alkitab saya terdapat pada halaman 3, Kejadian 3:15. Saya akan bacakan di sini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit. Amin. Ini satu janji. Nubuatannya apa Pendeta? Nubuatan. Oke. Nubuatan pertama dalam Alkitab. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kebetulan secara umum Gereja Masih Advent hari ke-7 saat ini tentang Ka'bah di surga dihubungkan dengan kedatangan Yesus. Namun bagaimana kita bisa sampai Ka'bah di surga, mengerti Ka'bah di surga, kalau kita tidak mengerti lebih dahulu konsep Ka'bah pertama kali di mana? Seringkali orang terfokus masalah Ka'bah itu di antara Keluaran 25 ayat sampai Keluaran pasal 30. Di mana ayat yang ke-8 dari 25, buatlah satu tempat yang kudus supaya aku bisa hidup bersama-sama dengan. Kira-kira bisa dilihat enggak? Bisa ya? Saya akan kasih lebih besar lagi. Jadi pemirsa yang ada di tanah air, kita kalau ada yang beranggapan bahwa Ka'bah Tuhan itu tidak berlaku, itu salah besar. Mengapa? Kalau Pengkhotbah 1:9 mengatakan segala sesuatu yang dulu akan terulang kembali. Ada rencana Tuhan di balik semua ini. Bisa pelajari dari mulai Keluaran 25 sampai 30 mengenai Ka'bah Tuhan.
ada banyak sekali serangan-serangan bahwa Ka'bah itu tidak berlaku lagi. Tapi kita akan mempelajari apa rencana Tuhan di balik Ka'bah ini. Di balik Ka'bah ini. Rencana keselamatan yang membuat pikiran kita akan terkagum. Bagaimana bisa? Tapi Tuhan adalah segala rencana ya. Ya, Tuhan punya segala rencana. Dan ini adalah, saya kasih, atau ada bisa bikin satu chart, gambar. Ini chartnya, garis besar. Tapi kalau gambar bentuknya supaya, mungkin juga pemirsa boleh melihat kira-kira kayak bagaimana sih gambaran menurut para arkeolog. Bagaimana bentuknya dari latar belakang sejarah, tata caranya bagaimana mungkin sekilas. Boleh dimunculkan di layar sebelum saya masuk ke sini. Dan rencana keselamatan ini dalam bentuk Ka'bah. Ka'bah sudah ada. Baik, menunggu slide. Kita akan lihat ya. Kalau zaman dulu orang berdosa masuk dari pintu sini ya. Masuk, baru dari sini ketemu imam besar. Lalu dia potong domba. Waktu dia potong domba, orang yang potong domba itu harus dia sendiri. Atau kalau dia tidak berani potong domba, maka ada seseorang yang mengantar, yang motong domba. Tetapi yang si pembawa domba ini harus tumpangkan tangan. Artinya dosanya itu dilimpahkan kepada domba. Potong di sini, imam cuci tangan kemudian bawa ke sini, itu sekilas. Baru di sini ada meja roti pertunjukan, ini 12 susun. Minta maaf, 6 susun, 6 di sini, 6 di sini, jadi totalnya 12. Lalu ada kaki dian, tabut perjanjian, mesbah pedupaan di sini. Oke, sebentar. Dan kalau ini mau ditarik garis, akan jadi salib. Oke. Orang sering beranggapan bahwa ini konsep hanya ada di buku Keluaran. Sebenarnya itu sudah ada di buku Kejadian. Mari kita sama-sama buka buku Kejadian pasal yang ketiga juga. Ayat yang ke-24. Kejadian 3 ayat yang ke-24. Kejadian 3 ayat yang ke-24. Apa isinya? Saya bacakan. Ya, silakan. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir keluar, kemudian di sini ada pohon kehidupan. Ada buah. Contoh saja ya, ilustrasi. Kemudian ada berapa? Memang di sana tidak dikatakan jumlah malaikatnya, tetapi beberapa malaikat. Beberapa malaikat dia menjaga di mana? Pintu timur. Timur ya. Kita ingat, ini ada hubungannya. Sekarang dari posisi Ka'bah, pintunya itu di sebelah. Ini selalu utara, di sini timur, di sini selatan, di sini barat. Timur. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir pintu timur. Kemudian setelah diusir, maka bukan hanya sekedar diusir. Tadi ada dibilang di sini dikatakan bahwa ditempatkan kerub. Dalam kata lain adalah artinya adalah malaikat. Malaikat itu memegang apa? Pedang yang bernyala-nyala. Dalam bahasa Inggris dikatakan the sword of flame. Sword of flame. Pedang api. Pedang api. Pedang api. Sword of flame. Nah, dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata syakan. Sakan. Oke. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa,
maka mereka harus mempersembahkan korban dan itu akan dibuat di pintu timur. Pintu timur. Di sini kita berikan contoh seperti Adam dan Hawa. Ada dombanya. Dia akan dipersembahkan di sini, di pintu timur. Nah, ketika mereka mempersembahkan korban, dalam tulisan inspirasi yang terdapat dalam buku Para Nabi dan Bapa dikatakan di sana dengan jelas. Ketika mereka setelah mempersembahkan ini, korban, maka malaikat akan buka, kasih kesempatan mereka untuk melihat pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Setelah ada tumpah darah, persembahan korban itu, mereka bisa lihat manusia mempersembahkan korban. Nah, sebelum lebih lanjut, supaya lebih jelas lagi konsepnya lebih dalam, mari kita sama-sama kita mundur dulu ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 dari Kejadian pasal 3. Kejadian 3 pasal 21 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kulit binatang. Kulit binatang. Kulit binatang. Kita tidak tahu kulit binatang apa di sini. Tapi kenapa domba sekarang gitu ya? Kenapa domba? Terima kasih. Kemudian secara urutannya, kalau dalam Kejadian pasal 4, di sana juga ada pertentangan masalah peribadatan antara Kain dan Habel. Kain ini ada satu konsep yang perlu kita ingat ketika Kejadian 3:15 itu dibuat, dan ini tradisi yang saya ketahui dari bangsa Yahudi saat itu, bahwa anak pertama itu dianggap sebagai juru selamat. Sehingga ketika Kain yang merasa dia juru selamat, dia merasa, oh, saya kan juru selamat, saya punya jalan sendiri. Lalu dia bikin semau dia, oh saya bikin, tapi persembahan dari hasil yang terbaik dari kebunnya. Karena nubuatan yang tadi, yang keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Wah, dia bilang, saya anak pertama. Jadi setiap ada keturunan, itulah yang dianggap sebagai yang pertama, dianggap sebagai juru selamat. Kondisi itu terjadi, dia merasa saya anak paling besar, saya paling utama, saya harus diikuti. Tapi ternyata Habel, dia tidak menurut hawa nafsunya, dia mengikuti petunjuk. Dia persembahkan domba walaupun dia harus mati. Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan walaupun taruhannya harus mati. Oke. Baik. 21, Baik. kulit binatang. Saya mau bertanya, kalau binatang bisa nggak main caplok begitu saya diambil? Pemirsa, kira-kira bisa nggak? Ada pertanyaan. Nggak mungkin. Tiba-tiba hanya Tuhan, manusia perlu pakaian karena sudah telanjang jatuh ke dalam dosa, tiba-tiba diambil. Ada hukum alam. Kalau hewan nggak mungkin hidup tanpa kulit. Kita juga tidak mungkin hidup tanpa kulit, karena itu yang membatasi, menjaga kita punya daging ini. Jadi caranya secara logika, sudah barang tentu Bapa yang bunuh, Allah yang bunuh apa? Domba. Binatang itu ya. Baru diambil kulitnya, dipakaikan kepada manusia. Nah, mungkin pemirsa ada yang bertanya, loh, kalau gitu apa hubungannya dengan binatang tadi? Kan tidak disebutkan itu domba. Oh, terima kasih. Baik. Ya, biasanya karena kebanyakan kita juga banyak ada masukan tanya, itu kulit binatang itu dari mana? Mengapa seperti apa? Jadi kulit binatang. Pemirsa, kita patut bersyukur, inilah saatnya kita untuk mempelajari firman Tuhan itu. Baik, terima kasih sudah ditanya. Mari kita merujuk, tadi kita sudah lihat ya di Kejadian pasal 4 ya, tentang Kain dan Habel. Untuk kulit memang tidak dikasih tahu, tapi dalam upacara ini selalu domba yang diutamakan. Kalau dia orang kaya lebih besar, ada yang sapi dan sebagainya. Kalau dia orang miskin, dia bawa merpati, kemudian atau burung tekukur, kemudian lebih sedikit lagi
tepung. Tepung. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia kasih sesuai dengan kondisi keberadaan manusia. Baik. Sekarang kenapa dia bilang domba? Mari kita sama-sama buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Apa yang Yohanes katakan di sana? Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan Yohanes 1 ayat 29 ya. Iya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat yang ke-29 apa dikatakan di sana? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini Yohanes lagi menunjuk kepada Yesus Ya. Kristus. Anak domba. Jelas di perjanjian baru ada anak domba. Merujuk kepada Yesus. Nubuatan Kejadian 3 ayat 15 ini merujuk kepada Yesus. Dan Tuhan Allah sendiri sudah memberikan alat peraga dari bentuk binatang. Bentuk binatang. Dan anak domba Allah yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Oke, ini Pak Pendeta gambarnya. Ya, terima kasih. Jadi ini gambarannya. Kalau mereka bakar, masuk, kaki dian, meja roti, meja berdepan, di sini tabut perjanjian. Di atas ini. Kurang lebih inilah susunannya Ka'bah. Di dalam Kejadian 25 sampai yang ke-30. Nah, masih ingat ya? Sebelum saya lupa, nanti kalau kita pindah ke sini takut lupa lagi, bolak-balik kita. Oke. Jadi bilang, kita selesaikan dulu satu lagi di sini. Oke. Baik. Tadi ingat di Kejadian 3 ini sword of flame syakan, bahasa aslinya. Sekarang kita mau cari korelasinya di mana. Memang di sini nggak dibilang 2 atau 3 beberapa malaikat. Tapi ada indikasi. Ada indikasi. Dari mana kita tahu? Di dalam tabut perjanjian, memang itu agak kecil sedikit ya. Itu 2 sayap, satu sayap bertemu sesama, itu untuk menyembah Tuhan, yang satu untuk kepada manusia. Itu berada di sini, dan di pertemuan sayap di sini, itu ada cahaya, namanya Sakinah. Makanya ada yang dikatakan, keluarga yang, ada sebutan mengatakan kalau sudah menikah, keluarga yang sakinah. Apa artinya sakinah? Mulia, kemuliaan Allah. Keluarga itu pun harus jadi kemuliaan bagi nama Allah. Sungguh luar biasa. Perumpamaan di dalam Ka'bah ini banyak. Kalau nanti sempat kita akan bahas, ini dihubungkan juga dengan kesehatan. Makanya dalam buku Consul Food and Diet, atau dalam bahasa Indonesia petunjuk dia dan makanan Anda, hukum 10 sama dengan hukum kesehatan. Amin. Kalau kita melanggar hukum kesehatan, hukum alam, sama dengan melanggar hukum 10. Nah, sakinah. Kita coba lihat. Sepertinya, saya akan pindahkan ini ke bawah ya. Sakinah. Dalam tata bahasa Ibrani, yang dibaca huruf hidup itu hanya membantu untuk membaca. Tetapi yang berlaku di sana adalah huruf mati. Kalau huruf hidupnya dicoret, maka dia sama? Sama kira-kira? Pertanyaannya adalah, kok kenapa ini sampai ribet-ribet kayak begini banyak? Di awal cuman begini. Jangan lupa, Keluaran 20 ayat sampai 30. Sebelumnya apa? Di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 hukum dalam Keluaran 20. Sebelum itu diberikan, kita mundur lagi ke belakang, Keluaran pasal 16, ketika mana diberikan, apa fungsi mana diberikan? Mana diberikan? Dalam Keluaran pasal 16. Untuk makanan bangsa Israel. Bukan hanya sekedar. Ini juga akan menjadi gambaran bagi kita. Mana diberikan? Sebagai ujian. Apakah mereka menuruti perintahku atau tidak? Amin. Mari kita sama-sama buka. Nanti jangan kata Pak Pendeta sembarangan ini. Keluaran 16. Keluaran 16.
Jadi ketika kita berbicara tentang masalah Ka'bah, itu mencakup semua. Bisa keluarga masuk, kesehatan masuk, hari Sabat masuk. Karena semua ada dalam Ka'bah. Sanctuary. Baik, Keluaran 16 ayat yang keempat terlebih dahulu. Saya akan bacakan. Di studio silakan buka. Halaman 80 kalau dalam kitab saya. Bagi pemirsa di rumah, barangkali ada yang bingung, di Perjanjian Lama, halaman yang ke-80. Kalau dalam kitab saya, paling tidak jauh beda tergantung dia punya pencetakan. Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran 16, ayat yang ke-4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa-bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Amin. Tuhan memberikan mana bukan hanya sekedar mau kasih makan, tapi di sana ada ujian. Makan ini berhubungan dengan apa? Nafkah, kampung tengah, perut. Kemudian ayat yang kelima. Dan pada hari ke-6 apabila mereka memaksa yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Dengan kata lain, ini pengulangan untuk mengingatkan kembali. Keluaran 16 sudah ada masalah hari Sabat untuk menguji. Diingatkan lagi. Kenapa perlu diingatkan? Karena bangsa Israel sudah diperbudak 430 tahun. Bisa bayangkan itu berapa generasi. Tentang kebenaran firman Tuhan sudah banyak terkontaminasi dan mungkin saja hilang. Amin. Ya betul. Sehingga ayat 16a, Keluaran pasal 16 muncul. Baru lagi tentang hukum 10, Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai 11. Itu mengingat kepada penciptaan sebelum kejadian berdosa ini. Kira-kira sampai di sini bisa diikuti ya? Jangan nanti saya terlalu cepat. Yang di studio? Yang di studio bisa diikuti? Ada yang tidak mengerti bisa langsung bertanya, karena kita juga berdiskusi. Kalau saya tangkap betul kenapa dibilang untuk ujian. Iya. Ya. Yesus mengatakan ikut aku. Saat dia berjalan, kalau kita tahu di Israel sana, domba itu yang benar di depan gembala atau di belakang gembala? Domba. Yesus memakai perumpamaan gembala itu dan dombanya pakai versi Indonesia atau versi yang di Israel? Versi yang di Israel. Gembala selalu di depan, domba di belakang. Domba mengenal suara gembalanya. Jadi saat dia maju gembalanya, domba mengikuti. Kalau bisa kita adakan research untuk tahu bagaimana sistem penggembalaan di sana. Jadi domba itu mengikuti kemana apa? Gembala pergi. Ya, jadi kalau saya bilang kenapa Tuhan memberikan mana, Pengkhotbah 1:9 mengatakan segala sesuatu apa? Terulang kembali. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Kenapa Tuhan berikan penyangkalan diri lewat makanan? Mungkin waktu mendengar kata-kata ini ada yang mulai sensitif, tapi cobalah kita lihat terulang lagi. Terulang lagi. Terulang lagi. Masalah ujian. Baik. Masalah ujian. Ka'bah, kalau kita tarik garis guys, jadi apa? Salib. Baik. Apa isinya di dalam tabut? Apa isinya dalam tabut? Perjanjian. Yang pertama, 10 hukum. Yang kedua, tongkat Harun yang berbunga. Yang ketiga, mana. Mana. Dan juga hukum Taurat. Ya, 10 hukum. 10 hukum di dalam tabut,
Kalau kita Ya. buka Ulangan 31 ayat 26, Ya. hukum Taurat ditaruh di samping tabut. Oke, Ulangan 31 ayat 26. 31 Ayat 26. Jadi kita harus menyempurnakan. Ulangan 31 ayat yang ke-26. Coba bisa dibaca. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian. Nah, ini kita Tuhan Allahmu supaya engkau menjadi saksi di situ terhadap aku. ada kesalahan fatal untuk kita bahasa orang Indonesia dalam memahami translate bahasa Indonesia. Di dalam tabut perjanjian itu 10 hukum. Kalau bahasa Inggrisnya 10 commandments. Kita selalu menganggap 10 commandments dengan hukum Taurat adalah sama. Fatal. Fatal sekali. Tapi ini kita perlu saling memperbaiki. Jadi 10 hukum itu memang di dalam tabut perjanjian, di dalam ini anggaplah ini tabut seperti ini, di dalamnya. Nah, di sini ada tempat untuk mengangkatnya. Taurat itu ditaruh di sini. Yang menulis Taurat ini Musa. Isi dari Taurat itu adalah penalti dosa. Misalnya saya ketahuan berzina, saya siap dilempari batu. Ada peraturannya. Kalau ada undang-undang dasar, ada KUHP-nya. KUHP-nya adalah hukum Taurat. Itu ditaruh sebagai saksi terhadap pelanggaran 10 hukum. Jawabannya saya tidak bisa mengarang. Mari kita buka Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat 19. Mari kita buka Galatia 3 ayat 19. Itulah jawabannya kenapa sampai harus ditaruh itu. Ada yang tolong bisa bacakan atau saya yang bacakan aja langsung saja. Galatia 3 ayat 19. Pemirsa tolong buka kitabnya untuk mengerti kenapa harus berbeda. Harus berbeda. Mari kita buka Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Coba kita telaah di sini. Kenapa hukum Taurat itu ditambahkan? Karena pelanggaran. Sekarang pelanggaran terhadap apa? Ini hukum baru loh ditambahkan, tapi dibuat karena melanggar. Melanggar terhadap apa? Terhadap 10 hukum. Jadi karena bangsa Israel sudah lupa terhadap hukum Tuhan, maka ditulislah di Gunung Sinai 10 hukum itu supaya mereka mengingat. Tapi saat melakukannya untuk menurutinya, ada kebiasaan-kebiasaan dosa-dosa Mesir itu yang masih melekat di hati. Kalau dibilang kesalahan sudah menjadi keyakinan, sudah mendarah daging. Jadi yang dulu makanan di Mesir, kalau kita teliti ya, mumi-mumi di Mesir, banyak sekali DNA-nya penyakit-penyakit seperti sekarang. Apa? Jantung, kencing diabetes, manis. kencing manis. Ya, diabetes, kencing manis sama. Kencing manis seperti itu. Kanker. Sama persis. Makanya Tuhan mau bangsanya, anak-anaknya tidak mau memiliki penyakit yang sama. Tapi bangsa Israel minta supaya makanan yang sama seperti bangsa Mesir. Waktu dikasih mana, Tuhan kami kurus kering. Padahal itu makanan surga. Tuhan mau mengajak kita kembali ke Eden. Tapi maunya makanan Mesir. Akhirnya datanglah burung puyuh, makanan daging. Belum jatuh ke tanah, sudah masuk ke mulut. Makanya Tuhan hukum. Nah ini kalau dilihat dari sini, kenapa ditambahkan? Supaya pelanggaran terhadap 10 hukum. Yesus penggenapan hukum Taurat itu. Dan orang bilang, Efesus 2 ayat 15 itu apa artinya dong? Karena di hukum Taurat itu ditiadakan. Baca terjemahan aslinya, enmity. Permusuhan Tuhan dengan dosa, karena kita berdosa, kita bermusuhan. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, bersahabat dengan dunia, musuh Tuhan. Itu harus diperdamaikan dengan perantara Yesus. Makanya Yesus penggenapan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini melambangkan Yesus yang menjadi penalti dosa, seperti di Yakobus 4 ayat 4. Mari kita buka Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4, pemirsa. Yakobus 4 ayat 4. Kenapa dibilang di Efesus 2 ayat 15 itu, aku akan menghilangkan enmity, bukan hukum Taurat. Fatal sekali. Kalau saya baca di Efesus 2 ayat 15, coba kita baca Efesus 2 ayat 15 supaya menjadi bukti. Versi King James versionnya, versi bahasa ininya, Efesus 2 bahasa terjemahan barunya ya. Sebab dengan matinya, ini Yesus, sebagaimana ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu menjadi alasan untuk menyerang. Tapi kalau kita pelajarin, kita ambil terjemahan yang lebih mendekati dengan terjemahan Ibrani, yaitu King James Version. Coba kita baca. Having abolished in flesh the enmity.
Kalau tahu bahasa Inggris enmity artinya Efesus apa? 2 ayat berapa tadi? Ayat 15. Ayat yang ke-15. Permusuhan karena kita berdosa, mau berbuat baik, mau berbuat jahat di mata Tuhan adalah sama, dosa. Dosa Makanya, adalah dosa. Dosa 1 Yohanes 3:4 pelanggaran terhadap hukum. Hukum Allah. Nah, karena Yesus adalah penggenapan hukum Taurat, karena kalau yang namanya lambang dan penggenapan, tipe dan antitipe, antitipe itu menggantikan tipe artinya. Kata anti itu Yunaninya Kebalikannya. menggantikan tipe, jadi dia lambang dan penggenapannya nilainya tidak berubah. Yang dulu orang mati hukum Taurat dilempar batu, Yesus sudah menjadi penggenapannya, dia menggantikan penalti kita, dia yang menanggung penaltinya. Apa yang bisa kita lakukan? Menuruti dia. Menuruti dia. Amin. Itu saja. 1 Yohanes 2 Ayat 6. 4 sampai 6. Jadi saya mau tambahkan pendeta ya, untuk menanggapi ada 10 hukum, di Baik, sampingnya terima sebelah kasih. kanan hukum Taurat. Ada hukum Taurat di samping tabut perjanjian. Baik, kira-kira ini yang terjadi. Dan ketika Yohanes 1 ayat 29, inilah anak domba Allah. Pendek cerita, kita pendekkan saja ya, karena waktu tidak mengizinkan panjang. Yesus di salib. Yesus disalib. Saya tidak tahu posisinya, ada yang mengatakan bahwa Yesus disalib itu Golgota, itu di luar sebelah timur. Kalau kita lihat ini di dalam atau di dalam persembahan, sebelah timur. Di luar Taman Eden. Di luar Yerusalem, Yesus. Yerusalem baru. Artinya sebelum ke Yerusalem harus ada penebusan dulu. Amin. Dan kalau kita lihat di bagian-bagian akhir kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yesus disalib hari Paskah. Jumat. Aduh, maaf, saya punya tulisan ini. Jumat, istilahnya sekarang Jumat Agung. Kemudian pada hari Sabat atau Sabtu, bahasa Indonesianya, Yesus beristirahat di dalam kubur. Dan pada hari, nggak dibilang hari apa, hari pertama. Hari pertama. Dalam bahasa ini hari Ahad. Dalam bahasa Arab. Kalau sekarang dibilang hari Minggu. Yesus bangkit. Tapi Yesus beristirahat pada hari Sabat, hari Sabtu. Luar biasa. Rencana penebusan. Amin, amin. Nah, sekarang Yesus sudah gantikan kita jadi korban. Kan ini harus bawa domba. Sebagai gantinya bawa domba, Yesus sudah gantikan disalib. Apa kata Rasul Paulus? Apa yang kita persembahkan? 12 ayat 1 sampai yang kedua. Roma 12. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Ada yang boleh baca? Boleh ada yang bantu saya baca maju ke depan? Oke, Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tubuh kita adalah apa? Ka'bah Tuhan. Persembahan yang hidup. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Sekarang Yesus sudah mati, Yesus meminta bukan yang lain-lain. Nanti dalam khotbah saya akan lebih jelaskan tentang penata layanan yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar uang. Ada yang ingin diangkat. Baik. Di berhubungan dengan Ka'bah, maka saya akan buka 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kemudian ayat pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 3 ayat 16. 3 ayat 16 dan sampai 17. 1 Korintus 3 ya? ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Wow. Jadi, Bait Allah. binasakan tubuh, Tuhan akan Binasakan membinasakan tubuh, Tuhan akan binasakan.
Amin. Tadi kita sudah bahas, saya sudah angkat bahwa Pena Inspirasi mengatakan kalau kita langgar hukum kesehatan sama beratnya dengan pelanggaran 10 hukum. Oh, di sini menjawab ya Pak Pendeta ya. Baik, sekarang apa hubungannya dengan ini? Ka'bah, ada enggak hubungannya? Mungkin saudara Charlie kayaknya lebih fasih, saudara yang membahas ini. Boleh bantu saya? Ka'bah. Saudara Charlie boleh bantu saya? Ya. Jadi sama seperti di 1 Korintus ada yang bilang kalau tubuh adalah bait Allah. Seringkali kita berpikir bahwa itu adalah ngomongin masalah nggak apa-apa. Masalah spiritual, bukan tubuh yang sesungguhnya. Tapi kalau kita lihat ya, struktur dari Ka'bah itu sama persis bentuknya sama seperti tubuh manusia. Kita lihat ya seperti ini. Ini kulit luarnya bait suci ini, Ka'bah ini, dia dilapisin sama kulit ya. Kulit tubuh kita berarti. Ya. Oh. Dia dilapisin sama kulit. Oh, jadi ini sanctuary mengenai tubuh yang tadi Tubuh. ya. Oke. Sama persis seperti tubuh. Lalu di bagian atas itu ditaruh di mana terdapat tabut perjanjian. Di situ juga di mana sebenarnya Tuhan ingin bertahta. Tuhan ingin bertahta di tabut perjanjian yang harusnya ada bukan di hati. Banyak orang bilang di hati, tapi hati itu sebetulnya di pikiran kita ini. Jadi apa yang kita masukkan itu akan mempengaruhi keberadaan tinggalnya Tuhan. Dan Tuhan pengen tinggal di sini kan. Terus kita lihat lagi. Contohnya kayak di bilik yang selanjutnya, di bilik yang suci itu terdapat 3 hal, yaitu 7 kaki dian, mesbah pendupaan, dan meja roti sajian. Meja roti sajian. Meja roti sajian ada berapa jumlahnya? 12. 12, 6, jadi ada 12. Saudara-saudara tahu kalau di dalam tubuh kita itu ada tulang rusuk. Tulang rusuknya ada 12 pasang. Sama persis. Itu mungkin kebetulan. Kita lihat lagi yang selanjutnya. Di mesbah pendupaan dan 7 kaki dian, itu setiap kali diadakan sebuah upacara, itu ada sesuatu yang dibakar, incense yang dibakar. Di mana terjadi mengeluarkan oksigen, mengeluarkan juga karbon dioksida, itu terjadi berputar kan? Oksigen dan karbon dioksida berputar di bagian yang ini. Sama persis di bagian tubuh kita sebelah dada sini ada 12 tulang rusuk tadi kan? 12 tulang rusuk, lalu ada jantung, ada paru-paru yang sama fungsinya seperti 7 kaki dian dan mesbah pendupaan. Lalu di altar luarnya di mana terdapat ini bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan sama seperti tubuh kita. Di bagian bawah dari tubuh kita ada tempat di mana kita melakukan pembasuhan, mengeluarkan air dan lain-lain. Dan juga yang paling terakhir, yang paling bawah ini altar bakaran di mana sesuatu yang nggak baik itu dibuang. Yang sudah selesai makanan yang kita proses dari makan diproses sampai di sini dibuang. Sama seperti altar dosa bakaran. harus dibakar. Dosa harus dibakar dan dibuang. Dan coba kita pikirkan ya, binatang apa yang boleh masuk ke dalam bait suci ini? Binatang apa yang boleh dipersembahkan di altar ini? Hanya binatang-binatang yang ditentukan Tuhan ya. Ditentukan Tuhan. Binatang-binatang yang bersih dan lain-lain yang dan ini prosesnya sama persis sama seperti tubuh kita. Artinya saat Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Allah, benar-benar sebetulnya ini adalah bait Allah dan Tuhan pengen tinggal di dalam pikiran kita dan menjaga tubuh kita dan lain-lain. Wow. Luar biasa. Jadi tipologi di sini pengorbanan, di sini lebih jelas. Lalu Rasul Paulus mengatakan tubuhmu adalah Ka'bah Allah, bait Allah. Siapa membinasakan tubuh Allah kan
membinasakan. Jadi Membinasakan. pemirsa kayaknya kita harus mencatat di 1 Korintus tadi ya, 1 Ya. Korintus 3, 16 dan 17. Ini masih baru di 1 Korintus 16 dan 17. masih baru nih Pak Pendeta ya. Saya mau tambahkan lagi. Waduh. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Coba kita baca dulu. Mari kita buka. Kita baca. 1 Korintus 6, Memang sekilas sepertinya sama. 1 Korintus. Sekilas sepertinya sama, tetapi ada pesan yang lebih penting di sana. Oke. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Amin. yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita bukan milik kita ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Wow. Di atas dibilang bait Allah, di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 bait Roh Kudus. Amin. Ada perbedaan bait Allah dengan bait Roh Kudus. Memang ini fokusnya ke fisik, tapi ini fokusnya ke roh. Coba baca ayat 16 sebelumnya. 16, 17, 18. Apa di sana dibahas? Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Orang yang melakukan percabulan. Percabulan. Percabulan ini berhubungan dengan hukum keberapa? Hukum ke, maaf ya saya coret sedikit ya. Dari 10 hukum yang ke 7. Jangan Zina. Sepertinya saya sudah harus mulai tekankan kepada anak-anak. Beberapa waktu yang lalu saya ke tempat, saya punya ipar. Kenalan ini istrinya cerita sama istri saya. Oke. Istrinya ini cerita, kaget anaknya itu masih baru umur berapa? 6 tahun. 6 tahun, ini laki-laki anaknya. Tiba-tiba mamanya dengar ini shock. Apa yang didengar dari anaknya? Anak ini laki, Mama, masa teman itu perempuan, kebetulan temannya ini masih sama-sama anak-anak. Minta maaf, 1000 kali minta maaf, bukan saya mau buka bagaimana. Dek, pegang dong tetek saya. Astaga, anak kecil sekarang sudah mulai. Dari mana? Dari mata. Nanti sebentar siang kita akan melihat bagaimana propaganda-propaganda yang masuk dari mata. Oke, situ akan saya bahas nanti. Nanti kebetulan saudara Iriandi akan bahas itu. Hati-hati orang tua dengan tontonan. Anak-anak itu imitasinya lebih cepat mengadopsi. Hati-hati. Anak muda sekarang dengan media bisa lebih cepat belajar seksual daripada orang tua. Jadi kalaupun orang mengatakan seks itu adalah tabu, tidak perlu, setan pun punya cara yang lebih hebat. Dia akan menggunakan media, handphone. Jadi kalaupun TV ditutup, ada handphone. Kalaupun handphone nggak ada warnet. Tidak ada yang namanya nyaman di hidup ini. Kenyamanan justru membuat kita jatuh ke dalam kebinasan. Mungkin ini saya akan kasih gambaran. Dari sisi bangunan, ini harus semua simetris. Dan itu dibagi 2 bagian. Altar yang di luar dengan yang di dalam. Ini berhubungan dengan yang di luar, fisik. Pusatnya tubuh. Kemudian tabut perjanjian, ini pusat di sini. Pusat di sini tadi kita pikir ini adalah pikiran. Kalau memang 10 hukum yang ada dalam pikiran, kemudian tongkat Harun, tongkat artinya pimpinan. Makanya kalau ada kita lihat Pangdam, serah terima jabatan, Kapolres atau kan serahkan tongkat. Artinya apa? Tongkat itu tanda kepemimpinan. Tongkat Harun. Kemudian mana? Ini adalah makanan. Makanya kembali, makanan, kepemimpinan, semua. Jadi ketika kita berbicara Ka'bah, makanan lagi masuk. Kenapa? Makanan ini sangat pengaruh. Walaupun nanti di khotbah, mungkin sore ya, kita akan bahas tentang New Start. Dalam arti bahasa Indonesia, mau salib. Walaupun itu 1/8.
Mau salib itu 8 huruf, ada 8 kategori sana. Tapi walaupun 1/8, pengaruhnya luar biasa. Amin. Dengan kerohanian dan juga rencana keselamatan. Kenapa saya tidak bahas terlalu tentang kedatangan Tuhan Yesus? Kalaupun kedatangan Tuhan Yesus terjadi saat ini, pertanyaannya, kita sudah siap atau tidak? Amin. Ya, harus siap. Tapi tidak tahu caranya gimana ya. Nah, ini yang kenapa saya angkat ini. Yesus kalau keluar dari bilik yang suci dalam hari Gerafirat Israel dalam sini, maka tidak ada lagi pendamaian. Oke. Dan kita akan berdiri tanpa pengantara. Itu terdapat jelas di dalam buku Kemenangan Akhir. Sangat jelas. Jadi nanti ini mungkin pada saat khotbah saya akan angkat. Pada saat nanti khotbah saya akan angkat. Kita akan hidup tanpa pengantara. Oke. Pemirsa, kalau kita perhatikan, mungkin pemirsa selama ini beranggapan bahwa mengikuti Yesus itu dengan dia sudah mati, itu sudah cukup. Tapi kalau kita melihat sebenarnya dari rencana keselamatan, karena kita baca juga Pak Pendeta, ini juga diilhamkan Tuhan kepada Musa. Diilhamkan ya. Allah. Kalau diilhamkan Tuhan berarti Musa. itu idenya Tuhan sendiri, berarti rencananya dia sendiri. Nah, kalau kita melihat ternyata mezbah bakaran itu tidak sampai hanya sebatas mezbah bakaran aja. Maksudnya kita tidak cukup dengan menerima Tuhan, kita sudah apa? Sudah selesai begitu prosesnya. Ternyata ada proses lagi ya. Ternyata yang tahap-tahapnya ini. Mungkin saya mau kasih satu ilustrasi terakhir yang berhubungan dengan Ka'bah. Mari kita sama-sama buka Kejadian. Kejadian pasal 22. Apa yang terjadi di sana? Saya sengaja taruh di tengah ini. Kisah tentang siapa? Abraham. Ini juga penekanan bahwa rencana tentang ini tidak hilang. Kalau kita mau hitung dari Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 10, di sana sangat jelas, minta maaf, betul ya, Kejadian pasal 5. Mari kita lihat. Jangan nanti pendeta, iya betul, Kejadian pasal 5. Kemudian itu para nabi, para bapak yang pertama. Kemudian setelah itu setelah Kejadian pasal 5, Kejadian pasal yang ke-11 ayat 10 sampai 26. Itu para bapak. Dalam Kejadian 22 di sana cerita tentang Abraham. Apa yang Abraham lakukan di sana? Dalam Kejadian pasal 22, apa yang dikorbankan? Ya? Anaknya siapa? Ishak. Yang sangat berharga, saya pikir bagi Abraham yang sudah menunggu sampai 100 tahun, harta kekayaan sudah tidak lagi masalah. Bukan lagi jadi beban. Bukan lagi satu hal yang harus istilahnya. Oh enggak, jangan Tuhan, enggak. Tapi 100 tahun dia tunggu anaknya. Itu yang harus dia korbankan. Segala sesuatu yang mengalihkan pikiran Abraham, Tuhan coba uji. Termasuk siapa? Anaknya. Dan Abraham didapati sempurna di sana. Ishak. Kalau nanti dibilang, ini akal-akalan, ini sejarah. Kalau kita telusuri di Kejadian pasal 5 dengan Kejadian pasal 11, Adam itu masih hidup sampai zaman Metusalah. Metusalah masih hidup ketika Sem lahir. Dan bahkan waktu saya hitung itu ada 100 tahun jangka waktu. Metusalah masih cerita kepada Sem. Dan Sem masih hidup lagi. Setelah itu masih ketemu dengan Ishak. Sekitar 50 tahun. Lebih dari 50 tahun. Jadi dengan kata lain, rencana keselamatan di sini itu tidak hilang begitu saja. Jadi konsep terus itu konsep. Dan sampai masuk lagi ke bangsa Israel. Semuanya itu turun-temurun. Pertanyaannya, kenapa tidak ada sebelum itu? Karena otak manusia masih sempurna. Tuhan ciptakan sempurna. Tapi semua itu mengalami degradasi, pengurangan
usia sampai akhirnya Musa katakan, kalau kuat 70 atau 80 tahun, sisanya adalah penderitaan dan kesukaran. Jadi sudah dinubuatkan juga mengenai Sudah. itu ya. Sudah. Dan kalau mau lihat lagi air bah, Metusalah, itu artinya Metu dan Selah. Metu artinya setelah saya mati, Selah, air bah datang. Amin. Wah. Jadi pas setelah Metusalah mati, 969 tahun, air bah datang. Saya juga sempat waktu itu cuma dikasih, yang saya tahu Adam itu bukan nama ternyata. Saya juga baru tahu ada Metusalah itu artinya setelah air bah, setelah saya mati ada air bah. Air bah. Yang saya tahu itu Adam adalah manusia pertama. Jadi orang sering salah kaprah menganggap bahwa Adam itu nama. Nama sebenarnya sifat. Jadi Adam itu dulu nggak ada namanya. Sama kayak kita bilang sekarang hari Sabat, ada Sabtu. Sabtu cuma Tuhan yang dari 7 hari hanya Tuhan yang kasih nama itu Sabat, hari ke-7. Sedangkan hari pertama, kedua, ketiga cuma disebut hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, Sedangkan hari ke-7 disebut Sabat. Itu aja saya tahu Pak Pendeta. Jadi puji Tuhan saya juga baru tahu ada Metusalah. Iya. Cara ininya ya. Jadi masing-masing itu enggak sembarangan. Tuhan punya maksud bagi setiap orang. Di zaman para bapak, di zaman bangsa Israel, walaupun kalau kita telusuri itu sejarah bangsa Israel banyak raja-raja yang lalim. Tetapi di sana masih ada umat-umat Tuhan yang hidup. Dan saat ini Allah rindu mencari para penyembahnya di dalam roh dan kebenaran, dan semuanya ini terhubung. Ketika kita sudah siap, fokus daripada semuanya ini adalah, fokusnya adalah sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kita sudah harus berdiri tanpa pengantara. Pengantara artinya ada yang mengantarai. Ketika kita dalam posisi sini, sekarang kita fase 18, kalau dalam sejarah di sini inilah 1844. Tahun 1844 kalau kita belajar nubuatan. Kita hidup dari sini menunggu Yesus keluar. Yesus sekarang sedang berdiri menjadi hakim. Hakim untuk kita. Kita harus didapati tanpa dosa. Tanpa dosa. Rumusnya apa? Wah ya, penyucian. Bagaimana terjadi penyucian itu? Mari kita sama-sama buka ayat terakhir yang saya akan berikan. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Amin. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Kalau kita mau baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, itu pekabaran 3 malaikat. Di sana ada tentang sabat, penciptaan, memuliakan Allah lewat tubuh, memuliakan Allah. Tapi dalam memuliakanlah Allah di situ lewat tubuh, semua apa yang kita miliki. Jadi kemuliaan Allah. Lalu sudah rubuh Babel, cawan akan ditumpahkan. Tapi kalaupun itu terjadi, kita jangan terfokus kepada itunya. Yang Tuhan mau fokus di ayat yang ke-12. Saya mau bikin ilustrasi sebelum saya tekankan lagi ini. Kalau seorang, baik itu seorang guru atau itu orang tua, setelah jelasin panjang bla 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 bla, kemudian dia bilang apa? Yang penting dari ini semua, kalau dia bilang yang penting, ini apa artinya? Kesimpulan yang harus ditekankan. Penekanan yang penting. Apa di sana yang penting? Wahyu 14 ayat yang ke-12 di Alkitab saya halaman 328 dari Perjanjian Baru. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang ada 2 hal. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Kalau bahasa bahasa Inggrisnya bagaimana? Saya pelajari bukan iman kepada Yesus, the faith of Jesus. Iman bukan kepada Yesus, tapi iman Yesus. Artinya iman sama seperti Yesus. Iman sama seperti Yesus. Yesus tanpa cacat, tanpa celah. Artinya kalau kita sudah tanpa cacat, tanpa celah, perlu pengantar lagi? Tidak perlu lagi. Wow. Tekun. Ketika ini sudah terjadi, kita tekun dalam menuruti. Tekun di sana artinya nggak setengah capek Nah, ini yang jadi tapi masalah. Terus. Pak Pendeta, yang menjadi masalah ini selama ini orang takabur kalau dibilang. Perintah Allah itu sebatas mana? Perintah Allah. Nah, itu yang mereka bahas. Jadi
kita beranggapan selalu perintah Allah itu 10 hukum. Sudah selesai. Lebih dari itu jangan dibuat-buat katanya. Ya. Karena nanti dibilang kamu ini seperti terlalu legalis, terlalu fanatik. Itu bagaimana itu Pak Pendeta? Perintah Allah sebatas mana ini? Perintah Allah sebatas mana? Sekarang saya mau bertanya. Nggak usah dulu kita bicara masalah Allah Bapa di surga. Saya mau bertanya, kalau di rumah masing-masing ada aturan nggak? Ada aturan, pasti ya dong. Ada aturan main, ada aturan pokok, ada aturan tambahan sesuai dengan perjalanan. Di rumah saja ada aturan, nggak usah jauh-jauh lagi. Kita punya negara, ada Undang-Undang 45. Ditambah lagi KUHP, lalu lagi nanti ada hukum perdata dengan perdana. Kemudian lagi untuk lalu lintas. Dulu tahun 45 ke sana, sebelum merdeka ada nggak undang-undang lalu lintas? Belum. Ada nggak undang-undang lalu lintas? Letter S. Masih pakai apa? Kuda, sepeda ontel. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, mobil ada, kecelakaan meningkat. Dulu ditekankan pakai helm nggak? Nggak ada. Tapi setelah kecelakaan meningkat, wajib kudu kalau dalam bahasa Sunda pakai helm. Kemudian sekarang, dulu kalau starter motor itu lampunya mati. Sekarang banyak produksi sepeda motor, starter lampu langsung nyala. Ada peraturan sekarang lalu lintas harus nyala. Dulu ada nggak itu? Nggak ada. Tapi kenapa dibuat? Supaya aman pasti. Supaya aman. Begitulah. Waktu Tuhan kembangkan lagi di dalam Keluaran 20, bukan karena Tuhan benci. Tuhan mau jaga supaya kita selamat. Sama seperti pemerintah kita, kenapa dikeluar perda-perda dan semuanya? Itu untuk mengatur bahwa kehidupan semua itu berjalan dengan rapi dan teratur. Harmonis ya. Harmonis. Jadi sebenarnya sifat Allah itu juga dimiliki oleh manusia. Seorang bapak tidak mau anaknya binasa. Pemerintah yang baik tidak mau warganya celaka. Amin. Dibikin keteraturan semua. Amin, puji Tuhan. Jadi pemirsa, harus kita ketahui bahwa hukum itu, perintah Tuhan itu bukan hanya apa saja yang kita pikirkan 10 hukum. Karena bagaimana kita bisa nurutin 10 hukum sedangkan Tuhan kita sendiri ya. Iya. Tuhan kita sendiri, Yesus sudah mati buat kita, dia adalah apa? Dia adalah hukum itu sendiri. Hukum itu sendiri. Jadi perintah Allah itu batasannya bukan hanya 10 hukum. Tapi apa yang Yesus katakan, yang keluar dari mulutnya adalah Perintah. perintah. Kalau kita tidak percaya kata Yesus, kita tidak berarti sama saja kita menentang Yesus. Mungkin saya ada satu lagu yang indah untuk menekankan itu. Apa itu? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu... Oke, saya ambil gitar. Saudara Iriandi, siap-siap ya. Pemirsa, oke, ini ada pertanyaan dari Aaron. Oke, pertanyaan dari Aaron. Mungkin kita bisa pelajari. Oke, saya tunjukkan dulu. Oke, pertanyaan dari Aaron ya. Oke, kita bisa baca ini. Daniel. Pertanyaan dari Aaron. Ini pertanyaannya. Selamat sahabat. Saya mau tanya dalam Ibrani 9 ayat 23. Apa yang ada di sorga akan ditahirkan, seakan-akan di sorga masih ada kotor. Mohon pencerahannya. Saudara Aaron. Aaron yang menonton HCB Indonesia, dia memberikan pertanyaan. Selamat sahabat katanya. Saya mau tanya dalam Ibrani 9 ayat 23. Mari kita baca Ibrani 9 ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik pada itu. Yang mau ditanyakannya apa? Adi bisa lihat di situ. Oh, apa yang ada di surga akan ditahirkan, seakan-akan di surga masih ada kotor gitu. Mohon pencerahannya. Wah, ini sebenarnya di surga yang dimaksudkan di sini, di surga tidak ada yang kotor. Amin. Tapi memang seakan-akan kalau kita baca ayat ini,
masih ada yang kotor. Sebenarnya bukan masih ada yang kotor. Saya mau bertanya lagi, perlu nggak di surga bait suci? Kenapa perlu bait suci? Sebelum saya jawab ke sini, saya mau tambahkan lagi. Kenapa ada perjanjian? Saya taruh di bawah saja ya. Perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kenapa? Dan perjanjian lama dengan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan. Sebelum saya jawab tadi ya, Ibrani 9 ayat 23. Ya, Ibrani 9 ayat 23. Perjanjian lama, apapun itu kondisinya, itu menceritakan tentang Yesus yang akan datang. Ada banyak nubuatan-nubuatan Yesus di sana, dikumandangkan. Perjanjian lama. Fokus perjanjian lama adalah Yesus juga. Fokus perjanjian baru adalah Yesus yang sudah mati. Amin. Bagi manusia. Menebus kita dari dosa. Nah, sehubungan tadi dengan Ibrani 9 ayat 23, kenapa perlu bait suci? Alat peraga. Tapi dalam kitab Wahyu, di sini juga diangkat masalah harus ada yang di apa tadi? Ditahirkan. Ditahirkan. Sebenarnya menurut penggalian saya di sini hingga saat ini, itu berfokus kepada masa penghakiman. Penghakiman. Saya mau bertanya, waktu dosa dimulai di mana? Dosa dimulai di mana? Di surga. Siapa yang memulai? Si pembawa Lucifer. terang. Si Lucifer. pembawa terang. Lucifer, bintang terang. Di orang Kristen itu sebenarnya pembawa terang juga ya. Seharusnya. Makanya orang Kristen pembawa terang, tapi ketika terang tidak bersinar, saya membawa terang Lucifer. Bukan terang Yesus. Yang di penghakiman di sini artinya ditahirkan, dibersihkan, masalah dosa diselesaikan. Amin. Dosa mulai dari sana, dari surga. Masalah dosa harus juga diselesaikan di mana? Di surga. Karena setelah jatuh ke dalam dosa, para malaikat, kalau dalam kitab, jadi panjang lagi nih ya, tidak apa-apa ya? Nah, tidak apa-apa. Kita Tidak apa-apa ya? Jangan ragu-ragu, lemparkan pertanyaan karena masih ada waktu untuk bertanya. Oke. Sudah Silakan. saya selesaikan dulu. Jadi yang pemirsa di tanah air juga jangan ragu untuk kirim SMS untuk berinteraksi, apa yang mungkin selama ini masih bertanya, ada yang masih ragu atau apa, tolong lemparkan gitu. Nah, dalam Wahyu 12 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa naga itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di sini melambangkan malaikat-malaikat yang ada di surga. Jadi masih ada 2/3. 2/3 yang setia kepada Tuhan. Tapi supaya lebih sah lagi, benar-benar nyata bahwa kasih Allah dan hukum dan keadilan itu bisa melambangkan kasih Allah, maka Yesus harus mati. Amin. Dan itu harus diselesaikan di surga. Jadi bukan hanya di dunia ini, tapi dunia ini menjadi tontonan untuk seluruh alam semesta. Jadi sekarang keberadaan kita ini, kehidupan saya dan saudara harus menjadi saksi, bukti bahwa hukum dan kasih itu bersama-sama. Bisa berjalan bersama-sama. Nah, itulah yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Itulah yang setan terlalu tentang. Allah itu kejam. Makanya bait suci ini, penyalipan itu perlu untuk itu. Kira-kira begitu. Oke. Baik. Kalau kita baca di buku Ibrani juga bahwa Ka'bah di surga dilanjutkan pekerjaannya oleh Yesus. Nah, coba kita perhatikan di sini. Mungkin monitor bisa contoh ambil gambarnya untuk pemirsa. Sudah? Kalau sudah? Mazmur Oke. 77. Mari kita buka Mazmur 77 ayat 13. Bahasa Indonesianya tidak sama, tapi lihat bahasa KJV-nya. Jalanmu Tuhan ada di dalam sanctuary atau bait Tuhan. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan
Nah, kalau kita melihat di Wahyu 14 tadi yang Pak Pendeta sudah katakan bahwa umat sisa itu punya hukum Tuhan, memelihara hukum Tuhan dan iman seperti Yesus. Coba perhatikan ayat 4-nya. Perhatikan ayat keempatnya. Mengikuti kemana anak domba pergi. Mengikuti kemana anak domba pergi. Jadi gimana pemirsa, sudah bisa tangkap itu? Sudah? Tunjukkan aja di switchernya. Oke, kita mulai. Oke, tadi kita sudah tahu bahwa kabatuan itu ditempatkan tidak kebetulan oleh Tuhan. Dia mau seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita rangkumkan menjadi salib. Nah, saya mau katakan bahwa ini adalah GPS. Kalau kita misalnya mau ke sini, contohnya saya kasih titik koordinat, kirim ke lewat kalau ke Google Maps sekarang ya. Kita pakai handphone aja Google Maps, tangkap koordinat yang saya kasih, ikutin aja jalannya. Pasti akan ke sini tanpa bertanya. Betul. Nah, jadi kalau kita yang sekarang ya, kita sudah lama hidup di dunia ini, gaya-gaya dunia sudah mendarah daging di kehidupan kita, kita sudah sepertinya kesalahan sudah menjadi keyakinan, kita sudah kayak hal-hal rohani itu sudah tidak menjadi hal yang terutama. Tapi Tuhan ingatkan kembali supaya kita melihat bahwa kita di ujung zaman. Oke, ini perkakas-perkakasnya melambangkan salib. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan masalah dengan keselamatan ya. Kembali lagi saya tekankan, kita ulangkan. Ini adalah halaman bait suci, halaman bilik suci, dan bilik maha suci. Pernah dengar kalau istilah, misalnya orang pendeta bilang, justification, sanctification, apa lagi? Glorification. Glorification. Ini maksudnya. Justification, dengan darah anak domba lah kita dibenarkan di hadapan Bapa. Penyucian harus dilakukan supaya membentuk tabiat surgawi itu lagi. Firman Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat adalah bagian dari kehidupan kita. Harus kita baca, meningkatkan pengetahuan kita. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Aku akan menolak engkau menjadi imam bagiku. Padahal 1 Petrus 4 ayat 29 bilang apa? Kamulah imamat yang Kamulah imamat rajani. Jadi kalau kita sendiri yang harusnya beban terang ini yang sudah dibebankan kepada kita yang punya terang besar, tidak kita berikan kepada dunia, malah kita simpan di bawah gantang. Terus kita sama seperti dunia. Ayat itu akan menggenapi kehidupan kita. Hosea 4 ayat 6. Itu terjemahannya, perhatikan yang bahasa Inggris, King James Version. Knowledge, bukan pengenalan. Nah, sekarang ini terakhir adalah glorification. Glorification itu apa? Kemuliaan. Kalau kita sudah disucikan, karakter kita sudah dibentuk, bertemu dengan Bapa tanpa perantara, kita sudah membentuk karakternya, dia datang. Bayangkan, kalau kita lihat Ibrani 12 ayat 29, Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Bagaimana supaya bisa tidak hangus? Ingat peristiwa apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dilemparkan ke dalam pura api, 7 kali lipat panasnya, 7 lagi angka sempurna. 7 kali lipat panas, tapi apa? Tidak binasa, bertemu dengan Yesus di dalamnya. Ibrani 12 ayat 29 itu menggambarkan bahwa kita bisa bertemu dengan Bapa, kita harus dimeteraikan dulu. Supaya dimeteraikan harus ada proses penyucian, proses penyangkalan diri, membentuk karakter Kristus. Saat kita membentuk karakter itu, dibilang tanpa cacat. Bisa? Kita akan bahas nanti. Jadi ada glorification. Jadi ini ada tahap yang kita harus lewati. Sekarang kita lagi di mana? Di tahap kedua. Kenapa? Karena kita sudah percaya Yesus, kita sudah dibaptis. Oke, ini ada gambarannya visualan. Jadi adik-adik perhatikan, ini tidak kebetulan, ini untuk kita. Nah, sanctification ini ya kita bisa lihat tadi 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengaku ia adalah dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada GPS, Gospel Path of Salvation, jalan keselamatan Tuhan yang sudah diberikan. Jadi Tuhan mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup. Dia berikan ini supaya mengerti maksud kehendak Dia. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi, oke. Knowledge, God, Bible, dan apa? Spirit of prophecy. Terang besar, terang kecil, matahari dan bulan diciptakan Tuhan tidak kebetulan. Itu menggambarkan juga saat kita di dalam kegelapan, kita firman aja sekarang sudah kacau balau, terjemahnya sudah kacau balau. Membaca firman Tuhan sudah tidak niat karena tidak mengerti. Diberikanlah Roh Nubuat itu supaya menjadi terang kecil membawa kita kepada Alkitab itu. Apakah kita sudah berdoa? Apakah kita sudah bekerja? Karena kalau kita baca di Roh Nubuat juga, tugas pekerjaan yang mengaku menunggu kedatangan Tuhan, dia memiliki pekerjaan sama seperti Kristus. Memiliki spirit misionaris. Malah ada tertulis jelas, yang tidak memiliki spirit misionaris namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan. Saat saya baca itu saya merinding. Ini tidak main-main. Ini tidak pernah dikabarkan. Kenapa? Karena tidak pernah diungkapkan. Tapi kita punya kesempatan hari ini untuk melihat sendiri nanti. Apalagi
Tadi kalau kita perhatikan, ini perkakas-perkakas ini ada makna rohaninya. Walaupun yang tadi dibilang di bumi itu seperti itu lambang. Sekarang ada penggenapannya yang mengena kepada kerohanian. Kalau kita lihat tadi apa? Altar of sacrifice, mesbah bakaran. Yesus mati di... Ini proses pertahanan. Lihat, coba perhatikan. Yesus mati di kayu salib, dilambangkan di mesbah bakaran. Setelah itu dia disalibkan, setelah apa? Ada lambang apa? Namanya ini pembasuhan. Melambangkan Yesus apa? Dibaptiskan. Setelah dibaptiskan ada showbread, firman hidup bukan dengan firman saya tapi melainkan dengan roti. Bukan dengan roti tapi melainkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan? Surat cinta yang diberikan di sini itulah bagaimana kita bisa mengenal Dia. Jadi kalau saya punya ini pacar saya belum datang, ya suratlah menjadi mediasinya. Ini Alkitab. Tapi kalau dia sudah datang, Alkitab itu tidak perlu lagi. Apalagi? Itu juga apa? Terang, kamu adalah terang. Kita harus bersaksi. Yesus menjadi terang. Dia bersaksi setelah ini. Jadi setelah dia dibaptis, mulailah apa? Pelayanan dia selama 3,5 tahun. Bayangkan setiap hari muridnya melihat dia berdoa. Terakhir apa? Melambangkan tahta Tuhan. Apa ini kebetulan? Ada contoh gambar lain yang kita bisa lihat. Menubuatkan Yesus disalib juga. Posisi-posisinya kan dibilang tadi salib. Apa itu kebetulan? Coba kita lihat. Tangan kanan dipaku, tangan kiri terpaku, mahkota duri, mati dengan hati yang hancur. Kalau saya pernah diputusin pacar saya, ini saya kayaknya sakit. Sesak di dada. Sesak di dada. Karena sebenarnya kalau dari paham kesehatan, aliran darah itu memompa kencang karena kekecewa. Kalau orang kecewa, ada aliran pompa darah itu yang memaksa sampai jantung itu sakit sekali. Dia sudah ditolak oleh manusia yang harus dia selamatkan. Karena dia harus menanggung dosa, hubungan dia dengan Bapa terputus, makanya dia berseru, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan? Itu perasaan dia karena beban dosa yang harus ditanggung, yang harusnya kita tanggung. Apalagi kaki terpaku. Posisi-posisi perkakas Tuhan ini tidak kebetulan. Dan kenapa cuma disebut di sini air, lambung tertusuk keluar apa? Air dan darah. Apa itu kebetulan? Ada contoh yang lain. Menubuatkan Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan Mesir. Ini ada proses-prosesnya. Jadi ini semua kayak dibilang apa tipologi atau korelasi yang diulang-ulang. Pengkhotbah 1 ayat 9. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Semua terulang kembali. Coba kita lihat di Keluaran 12. Tuhan memberikan tulah 10 bangsa Israel apa? Dengan darah anak domba yang tanpa cacat celah ditaruh di atas apa? Pintu rumah. Tidak akan mengalami kematian itu. Salvation with apa? Keselamatan ada di darah Yesus. Lihat, mereka lepas dari bangsa Israel. Ada pengorbanan domba. Setelah berjalan, proses berikutnya mereka apa? Di depan apa? Ada laut. Baptis itu selam. Selam itu under the sea, under the water. Masuk ke dalam apa? Kalau lihat di Keluaran 14, mereka masuk ke dalam laut yang terbelah dua. Proses pembasuhan. Mereka masuk. Dan itu juga ditekankan juga oleh tentang baptisan. Jadi bangsa Israel pun dibaptis. Iya, dibaptis. Jadi mereka waktu masuk ke dalam laut itu, mereka sebenarnya dalam proses apa? Ini yang dituliskan ini. Terus saat sudah melewati itu, Tuhan kami lapar. Lapar Tuhan, lebih baik kami ke Mesir aja lah. Kami kembali ke dosa kami. Capek membentuk karakter Tuhan. Tuhan kasih makanan apa? Mana? Roti? Ada unsur roti? Ada. Setelah itu lihat Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Tuhan bilang kepada Musa, bilang kepada bangsa Israel ini, jika engkau menuruti perintahku, aku akan menjadikan kamu imamat yang rajani. Jadi terang bagi bangsa kafir di sekitarnya untuk mengenal Yesus itu. Ya, itu janji Tuhan. Nah, sebelum dia turun di Gunung Sinai, ada apa? Persiapan 3 hari. Kita baca di Keluaran 19 ayat 10 sampai 14. Jangan berhubungan badan, jangan lagi berbuat dosa. Berpuasa 3 hari, 3 malam, berdoa dan berpuasa sebelum aku turun di gunung. Lihat, dan terakhir posisinya apa? Tuhan di Keluaran 20 turun di Gunung Sinai. Ini kebetulan? Tidak ada kebetulan. Ada contoh yang lain lagi. Kita bisa pelajari. Jadi Alkitab ini kayak dibilang puzzle. Kalau kita kumpulkan jadi gambaran besar rencana keselamatan Tuhan. Itulah Alkitab itu. GPS menubuatkan Tuhan Yesus Kristus. Ini proses kalau kita baca di Filipi 2 ayat 2 sampai 8. Yesus lahir di kandang domba. Lahir di kandang domba. Dibaptis umur 30. Proses. Wahyu 14 ayat 4, mengikuti kemana anak domba pergi. Dia memberikan contoh
Bagaimana ya kita yang mengaku mengikut dia, mengikuti kemana dia pergi. Kita dombanya, gembala kita di depan, dia melangkah, kita ikuti. Dia lahir di kandang domba, penuh penderitaan, penuh kerendahan. Ya, tidak dianggap kelahiran dia, lahirnya di kandang domba. Dan tidak ada tanggal lahir. Dan tidak ada tanggal lahir. Jangan malah kita sekarang nggak gengsi kok. Gengsi kalau apa? Nggak lahir di rumah sakit ternama. Nggak gengsi nggak lahir di bidan. Tapi ya sudahlah. Kita lihat lagi. Dia dibaptis umur 30. Selanjutnya apa? Pencobaan pertama apa? Pencobaan pertama apa? Makanan. Apa? Pencobaan pertama setan kepada Yesus? Ubah roti apa batu ini menjadi? Ada roti di sini unsurnya? Ada. Terus apa? Pencobaan kedua? Jatuhkan dirimu dan dupa. Lihat, ini menggambarkan, yes, bayangkan semua ini tidak kebetulan. Apalagi yang terakhir, kau datang ke dunia ini untuk orang-orang ini, untuk yang saksi-saksi ini. Sembah aku, maka aku berikan seluruh isi dunia ini kepadamu. Yesus dari 3 pencobaan itu dia lewati, berhasil. Saat dia berhasil, dia di padang gurun itu menang. Dia mengabarkan apa? Kasih Tuhan dengan hukumnya. Dia menghidupkan. Jadi dia penyangkalan dirinya di padang gurun itu dia lewati. Dia punya kuasa untuk menguatkan orang-orang lain bahwa hukum Tuhan itu bisa dituruti. Amin. Ya. Bagaimana? Contohnya, bapak saya kan waktu saya pernah cerita yang di Cianjur ya. Saya tidak bisa menguatkan saudara saya yang meninggal bapaknya. Kalau bapak saya belum meninggal. Bapak saya sudah meninggal 12 tahun, saya kuatkan dia. Bersama 12 tahun, saya bersama Tuhan Yesus, saya tidak pernah sendirian. Dia pasti akan melihat, saya punya kuasa. Bagaimana mungkin kita bisa bilang, hidup Kristen itu penuh penyangkalan diri, sedangkan kita tidak mau mengalami proses penyangkalan diri itu. Tidak akan ada kuasa. Ada lagi contoh? Ada lagi contoh. Ini GPS menubuatkan Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2:28 lagi. Coba kita ayat 2 sampai 8. Lihat, tadi sudah dijelaskan dengan baik bahwa tabut perjanjian itu surga ya. Tahta Tuhan. Filipi 2:28 dia mengosongkan dirinya dari Tuhan apa? Mengosongkan dirinya dan tidak menganggap penting status ketuhanannya itu, mengosongkan diri, jadi manusia dan mati taat. Meninggalkan surga dan menjadi manusia. Lihat, prosesnya dari atas ke bawah nih. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita baca firman nubuat, isinya dia otaknya cuma firman Tuhan, pagi dan sore, siangnya dia bekerja menggenapi apa yang dia baca. Apa berikutnya? Menghidupkan hubungan yang bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Dilihatnya terus Yesus itu dari kecil, dia melatih kebiasaan berdoa. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi orang Sanhedrin yang pintar-pintar hukum Taurat, menghadapi setan di Padang belantara kalau dari kecil tidak dididik bagaimana berdoa, membaca firman Tuhan. Sama, tidak mungkin seorang tentara bisa melawan atau diterjunkan ke medan perang tapi tidak mengalami pelatihan dari kecil. Mati konyol namanya. Jadi Yesus itu tidak seperti turun dari surga langsung bisa ada tertulis tidak. Kebiasaan dia dari kecil, peran ibu si Maria takut kepada Tuhan mengajari anak itu karena anak itu sudah dibilang saya titipkan anak ini. Apalagi bersaksi, dia bersaksi kabarkan keselamatan. Setiap hari hidupnya hanya menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Rencana keselamatan Tuhan di Kabatuan ini tidak kadaluarsa, berlaku selama kita masih di dunia ini. Apalagi Yesus dibaptis umur 30 dan terakhir apa? Mati disalib. Mati disalibkan. Mati disalibkan. Ada lagi contoh? Ada lagi contoh. Di Perjanjian Baru. Coba kita lihat. Ini kayaknya ada yang lewat sedikit. Nah, oke, udah benar. Habis ini ada satu lagi contoh untuk melihat apa yang harus saya lakukan supaya saya mempertahankan. Karena dibilang Filipi 2:13, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. GPS digambarkan di Perjanjian Baru. Ini kebetulan Perjanjian Baru ini menggenapi sanctuary itu. Sanctuary. Coba kita lihat buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang pengorbanan Yesus. Kita lagi lihat buku Kisah Para Rasul tentang baptisan Roh Kudus. Ingat Antioquia? Di Yohanes bilang, aku membaptiskan aku membaptiskan dengan air, sedangkan dia anak domba itu membaptiskan apa? Dengan api dan Roh Kudus. Dia yang lebih besar daripada aku. Dia yang lebih besar daripada aku. Bayangkan, ini prosesnya tidak sembarangan. Terus apa lagi? Buku Roma sampai buku apa? Yudas tentang apa? Belajar firman Tuhan, berdoa dan bersaksi. Kalau kita baca itu ayat, kita baca semua. Bayangkan bagaimana kehidupan rasul-rasul itu ada tertulis. Lalu mengikuti semua itu digambarkan bagaimana berdoa, bagaimana mereka apa? Bersaksi, bagaimana mereka menjadi terang. Itu ceritanya. Dan terakhir apa? Buku Wahyu tentang apa?
Pemulihan. Lihat, bayangkan buku Wahyu ini kalau kita baca tentang bagaimana Tuhan akan datang. Tidak ada di buku yang menggambarkan fokus di Wahyu 2. Ada lagi contoh yang lain, ada lagi contoh yang lain. GPS menggambarkan proses untuk peroleh keselamatan. Adik-adik, perhatikan ini. Ini penting. Setelah saya mengenal Yesus, saya bertobat. Apa definisi bertobat tadi? Go and sin. Nomor. Nah, kenapa umat Tuhan kita semua selama ini jatuh bangun berdosa? Karena kita tidak mengerti pekabaran ini. Ini proses untuk tahu bagaimana saya berada di mana sekarang, ke depan saya nanti akan seperti apa, dan bagaimana saya harus belajar dari pengalaman saya yang sebelumnya. Lihat, setelah terima Yesus kita ada apa? Ada digerakkan Roh Kudus bertobat. Kita bertobat. Jadi, habis itu apa? Adik-adik apa? Dibaptis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya terbalikkan, di luar pembasuhan baru korban sesuai? Tidak. Sekarang coba kita lihat, dibaptis dulu ya adik-adik ya, supaya dapat target. Dibaptis dulu. Padahal adik-adik belum tahu firman Tuhan, belum tahu mengenal Yesus, belum mengerti bahwa mengikut Yesus harus menyangkal diri segala hal. Tapi harus dibaptis dulu. Padahal dibilang Matius 28 apa? Pergi kabarkan apa prosesnya? Pertama, kabarkan, muridkan dulu. jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi pertama tadi ini proses apa ini? Pemuritan dulu. Habis itu dibaptiskan. Kalau terbalik, artinya menentang rencana. Ada yang hilang. Ada yang hilang atau menentang rencana tuh. Nah, sekarang kita menggantikan rencana Tuhan, berarti kita sebenarnya kita di atas Tuhan, atau disebut sebagai apa? Antikristus. Karena anti itu menggantikan posisi juga dalam bahasa Yunani. Apalagi selanjutnya, setelah dibaptis, setelah bertobat tidak melakukan lagi, ada buah roh yang tumbuh dalam kehidupan kita. Kita mengikuti ini anak domba, kemana anak domba pergi? Yesus pernah dia apa? Dia mati sebelum dia lahir di kandang domba, kan tadi prosesnya kan. Setelah dibaptis, apa yang harus kita lakukan? Proses sanctification tadi. Apakah setiap hari di Mazmur 1 ayat 2 kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Membaca dan melakukan dengan berdoa juga. Kalau itu kita lakukan rutinitas, Tuhan aduh capek saya nggak bisa. Yesus mengatakan siapa yang setia sampai akhir dia yang bertahan. Memperoleh mahkota kehidupan. Namanya endurance, ketahanan. Nanti kita akan jelaskan pentingkah itu, kita akan jelaskan. Dan terakhir apa? Setelah kita melatih kebiasaan kita dari 3 ini, berdoa, baca pengetahuannya, lakukan ya, hidupkan. Apa yang kita baca harus kita hidupkan. Ini rencana-rencana semua berkaitan. Apa? Baru habis itu, barulah tabiat terbentuk, dia datang, tidak perlu ada perantara, karena kita sudah mengerti dengan baik jalan kebenaran ini, kita tidak akan lost atau tersesat. Tuhan sudah berikan ini semua, sangat jelas sekali. Bahkan kalau dibilang tadi, nah ini juga nih, penggenapan nubuatan 1260 hari. Nah, kan tadi dikatakan bahwa yang di dunia sudah tidak ini, sekarang di surga. Di surga pun setan serang itu. Coba kita lihat tadi bentuk-bentuknya ini ya. Coba lihat tahu nubuatan 1260 tahun itu? Yang penganiayaan Roma Katolik, ya mungkin pemirsa di seluruh tanah air. Ini hanya sekilas, kita akan bahas sepanjang hidup kita selama di sini mengenai kebenaran Tuhan. Penggenapan 1260 hari juga digambarkan di sanctuary ini. Tadi coba kita lihat. Mezbah bakaran melambangkan darah Yesus. Diganti jadi surat pengakuan dosa. Setelah itu baptisan, dipakai baptisan ada baptisan apa lagi? Bendera. Setelah baptisan bendera ada apa? Dibilang roti tadi, kamu tidak bisa ada. Jadi waktu itu diajarkan di masa dark ages. Orang biasa tidak bisa baca firman Tuhan, harus pendeta. Bayangkan, itu yang sekarang menjadi kebudayaan bahwa orang tidak bisa belajar firman Tuhan, harus tanya pendeta dulu. Kalau pendetanya salah gimana? Apalagi doa tadi diganti dengan bilik pengakuan dosa. Terang yang harusnya kita menjadi terang bagi dunia, apa dibilang? Kalau kamu tidak mengikuti ajaran kami, kamu akan dibakar hidup-hidup. Kalau disebut inkuisisi atau penganiayaan, akan terulang lagi. Hari Sabat diganti jadi hari Minggu. Sekainah yang harusnya di situ digantikan dengan posisi si tanduk kecil itu, atau disebut Paus atau kekuasaan Vatikan Roma Katolik. Ada lagi contoh yang lain? Di sini juga ada tokoh reformasi yang mengcounter ya. Lihat, kita lihat, perhatikan baik-baik.
Di sini kita perhatikan. Nah, setelah nubuatan 2300 tahun tadi, kita lihat di sini. Setelah tadi sudah dibuat, itu digantikan, orang melatihnya seperti di Mesir, sudah hilang keselamatan itu, sudah hilang kerohanian itu, datanglah tokoh reformator yang Tuhan gerakkan. Coba tadi lihat, perhatikan di sini. John Wycliffe muncul tahun 1300. Dia mengcounter bahwa Alkitab bisa dipelajari orang-orang rendah. Semua orang bisa mengerti firman Tuhan. Amin. Apalagi setelah itu Tuhan gerakkan siapa? Ini lihat deh, per tahap 1300 terjadi John Wycliffe, itu banyak tokoh reformator. Tahun 1400, 1500 ini bertahap nih. Ada Martin Luther bahwa bilang darah anak domba saja yang bisa menyelamatkan, bukan surat pengakuan dosa. Lihat, di restore, dibersihkan. Daniel 8 ayat 13 itu tergenapi. Ka'bah Tuhan dipulihkan kan? Inilah gambarannya. Sekarang apa tadi? John Calvin muncul, Tuhan gerakan tahun 1500 setelah Martin Luther bahwa pergerakan Presbyterian kita dapat langsung berdoa kepada Tuhan tanpa perantara manusia. Langsung berdoa. Muncul John Smith setelah itu tahun 1600 penggerakan Gereja Baptis. Baptis harus diselamatkan, bukan dipercipkan. Nah, ini jelas. Ini ada gambaran bukti ya. Oke, tadi sudah jelas bahwa ada pergerakan reformasi kan. Baru John Wesley dia merestore kembali bahwa kita harus bersaksi menjadi misionaris. Terakhir William Miller. Lihat, siapa tokoh Advent? William Miller tahun 1844 penghakiman dimulai. Nah, kalau tadi kita bahas, ini disebut GPS. Kalau misalnya dengan Pak siapa tadi, boleh tahu? Bapak Siombing. Pak Siombing. Bapak kalau misalnya suruh ke Semarang sekarang, tidak tahu tempat, pakai apa biasanya? Tanya orang. Tapi yang lebih canggih sekarang disebut sebagai apa? GPS. Tinggal ketik Semarang, sudah tahu mau lihat mana. Bahkan alamatnya pun detail dikasih tahu. Tanpa kita merasa harus tanya orang. Ikutin aja kemana dia jalan. Langsung ke poin itu. Kenapa Tuhan berikan ini? Supaya kita tidak tersesat. Sekarang, kalau tadi pertanyaannya, pentingkah itu Ka'bah? Ya, kalau kita tanya lagi, penting nggak sih reformasi makanan itu? Penting nggak sih vegetarian? Saya akan tanya kembali, penting nggak sih hukum Tuhan? Kalau itu diberikan Tuhan, itu sebenarnya untuk sarana kita menyangkal diri. Kalau dibilang sarana, itu ada impact kepada tabiat. Sekarang saya ke Singapura. Saya pasti akan iritasi dengan orang di Singapura. Kenapa? Peraturannya begitu ketat. Tidak boleh meludah, tidak boleh bawa duren, tidak boleh sembarangan. Tapi kalau saya tinggal di Singapura itu, saya akan mau tidak mau saya harus membentuk karakter Singapura itu. Peraturannya saya akan hidupkan. Hukum itu dibuat karena tabiat kita tidak sama dengan hukum itu. Saat kita latih, kita akan sama dengan hukum itu. Saya melatih, saya wasit bola. Saya memimpin pertandingan Real Madrid dan Barcelona. Kalau saya tidak punya pengalaman jadi wasit, saya tidak akan bisa memimpin. Apalagi saya cuma setengah-setengah jadi wasit. Saya harus latih itu buku wasit, saya hidupkan, saya latih setiap hari. Sampai dinilai saya itu sudah berhasil, baru saya diseleksikan untuk menjadi pemimpin pertandingan itu. Jadi apakah saya tanya, pentingkah hukum itu? Dikasih, ada sanctuary ini dikasih, ada ilmu pengetahuan dikasih, supaya kita mengenal dia kan. Buktinya kalau kita sudah selamat kan kita kan cinta dia kan. Kita cinta dia kan. Kita mau melakukan apa dia. Nah, kalau kita lihat kembali tadi yang Kain dan Habel. Kain dan Habel. Di zaman mereka itu belum ada yang namanya makan daging. Yang namanya pertanian itu menjadi komoditas utama kehidupan orang-orang di zaman Adam. Nah, Kain memberikan apa yang dia suka kepada Tuhan, sedangkan Habel melakukan apa yang Tuhan minta. Nah, masalahnya di sini adalah penurutan. Tuhan melihat hati kita. Saat saya kasih ini, apakah kita menuruti dia? Karena dia bilang, kalau kau mengasihi aku, kau menuruti segala perintahku. Nah, perintah Tuhan itu kan, ini kan tidak kebetulan. Semua ini dikasih dari Tuhan semua. Semua dari Tuhan. Tidak ada sangkut paut dari manusia. Manusia cuma perantara menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita maukah mencintai dia dengan mengikuti itu? Nah, jadi saya setuju, benar. Pemirsa juga di tanah air, kalau kita kembali ke hukumnya saja kita tinggikan, keberkatnya yang kita tinggikan, bukan pemberi berkatnya, itu disebut juga sebagai berhala. Kita mengutamakan, jadi akhirnya kita merasa diri kita yang sudah paling benar, orang yang lain tidak mengikuti standar hukum itu tidak benar, ya otomatis kita akan menghakimi. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, mengerti apa yang dia kehendaki, mencintai dia dan melakukan apa yang dia perintahkan, itulah baru disebut pengikut Tuhan. Ya, saya setuju dengan Bapak tadi. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita juga semua. Sekarang masalahnya adalah
Apakah kita mengasihi dia dengan menuruti apa yang dia mau, bukan apa yang kita mau? Mengerti adik-adik? Mengerti. Nanti siang jangan khawatir soal masalah video game segala macam itu kita akan bahas kupas kenapa media mengotori pikiran kita supaya tidak lagi fokus kepada keselamatan itu. Oke, gimana Pak Pendeta bisa Tapi tambahkan? mungkin tadi kalau kita kembali ke Mazmur berapa tadi? 77 ayat 13. 77 ayat 13. 77 ayat 13 ya. Jalanmu Tuhan adalah di Ka'bah. Ka'bah. Tapi bahasa Indonesianya nggak seperti itu. Mungkin di bahasa Indonesia kurang pas. The way, O Lord, in the sanctuary. In the sanctuary. Jadi itu jalan penuntun. Kalau GPS, saya mau bertanya, kalau kita bawa GPS, kita bisa sampai nggak di tempat? Bisa enggak? Contoh, kita dari Cianjur kemarin ada bawa GPS, hanya pegang GPS toh, bisa sampai nggak? Harus ada aksi, langkah, tindakan, saya berjalan, ikuti GPS, baru sampai di tempat ini. Sama juga itu, hukum itu, dia akan tuntun kita. Kemana anak domba itu mau pergi. Dia akan kasih tahu rambu-rambunya. Pak Pendeta, ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Selamat, sahabat Max Martin Tumbel. Dia mau bertanya, dalam Efesus 4 ayat 5 hanya ada satu baptisan. Tapi mengapa Israel lewat Laut Merah disebut baptisan? Padahal mereka tidak mandi atau dimandikan hanya lewat tanah kering. Apa ayat ini bermaksud satu cara baptisan atau satu macam baptisan atau satu macam cara baptisan? Ya, Terima kasih. Tadi sebenarnya karena ada banyak pembahasan tadi saudara Iriandi, jadi saya belum sempat masukkan tadi. Mari kita sama-sama buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Supaya lebih lengkap kita mulai baca ayat yang pertama. 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 kita mulai ayat yang pertama. Saya akan baca. Saudara Max Martin Tumbel. Saudara atau Bapak ya? Kayaknya Bapak Martin ya. Bapak Martin. Mari kita sama-sama buka di Alkitab saya halaman pas 222. 1 Korintus 10. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah di mana? Dibaptis. Dibaptis dalam awan dan dalam Amin, laut. amin. Wah, puji Tuhan. Saya juga baru tahu ini. Jadi bukan saya sengaja bikin istilah baru, ini istilah yang Digenapi lah ya. digenapi. Nah, nanti bingung lagi, dibaptis awan dengan di dalam laut. Dibaptis oleh awan. Awan di sana dihubungkan dengan apa? Tiang awan. Oh. Tiang awan di sana artinya Allah sebagai pemimpin. Mereka tidak pernah akan bergerak, bangsa Israel tidak akan pernah bergerak kalau the pillar of cloud itu tidak bergerak. Amin. Tiang awan atau kalau malam tiang api. Kemudian dibaptis dalam laut. Laut Merah. Waktu mereka mau menyeberang itu dengan kuasa mereka enggak? Kuasa Tuhan pastinya. Ketika Musa kasih tongkat, laut terbelah, baru mereka Masuk ke dalam. masuk ke dalam. Artinya ketika saya ini lambang. Nah, mungkin kalau saya jadi jadi Musa mau baptis sampai 2 juta lebih, mungkin kelelep sendiri ya. Jadi baptisan massal lah ya dibilang. Baptisan massal, tetapi ini ilustrasi. Oh, ilustrasi ya. Ilustrasi bagaimana pimpinan Tuhan. Oke. Pimpinan Tuhan. Jadi bangsa Israel secara tidak langsung itu sudah dibaptis, dalam arti mereka memiliki pengalaman mati, harus meninggalkan budaya Mesir seharusnya. Tapi setelah lewat terbawa lagi. Kan baptisan itu melambangkan kematian Yesus dan dibangkitkan kembali. Oke. Nah, Saudara, jadi gimana? Ada tapi tambahan lagi, Pak? jangan juga jadi dibingungkan. Itu khusus untuk gambaran yang diberikan kepada bangsa Israel. Nah, itu dihubungkan juga. Nanti terus saudara bisa baca, dihubungkan lagi dengan ayat yang ke-11. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin.
zaman akhir telah tiba. Contoh dan teladan bagi kita. Dibaptis bukan hanya sekedar, tetapi juga hati kita. Maksudnya bukan hanya sekedar dicelup, masuk ke dalam air, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Islam. Bukan hanya sekedar itu. Hati juga harus dibenamkan. Itu gambaran kita harus, kalau dibaptis di dalam air, artinya kita masuk tenggelam di bawah, di dalam air. Kalau dibaptis di dalam roh, artinya saya akan tenggelam di dalam roh. Dalam arti kalau saya sudah masuk di dalam air, air menguasai saya enggak? Menutupi saya enggak? Amin. Terkubur lah ya. Terkubur di dalam air. Yang artinya juga sama, terkubur di dalam roh. Hasil orang yang memiliki gambaran orang yang terkubur di dalam roh, nantinya Galatia 5 ayat 20 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh, dan diakhiri dengan penguasaan diri. Amin. Jadi Max Martin bagaimana? Mungkin puji Tuhan, kalau puji Tuhan sudah mengerti ya. Kalau misalnya nggak mengerti pun tidak usah khawatir, kita terus akan berinteraksi. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Pendeta nih. Kayaknya makin sekarang baru dapat kali pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Ari Papua. Apa yang membuktikan bahwa hukum itu suatu kesatuan yang tidak terbagi-bagi? Karena ada yang percaya bahwa hanya percaya saja sudah cukup untuk diselamatkan, tidak perlu 10 hukum karena sudah dihapus melalui kematian Yesus karena ada kasih karunia Yesus. Saya sebelum jelaskan, kita review lagi nih. Ini tadi Ari Papua. Ari Papua saya tolong, saya mau kasih gambar. Sudah lihat di gambarnya di layar kaca. Coba perhatikan. Ini tadi dasarnya sanctuary ini penting. Kenapa? Supaya kita mengerti. Apakah cukup dengan darah Yesus saja saya sudah selamat? Walaupun sebenarnya darah Kristus sudah menyelamatkan saya. Pertanyaannya, apa sudah sampai di situ saja? Coba kita lihat tadi di sini. Saat Ari tadi sudah dipercaya Tuhan, bertobat, mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya Ari menerima Yesus. Setelah menerima Yesus, dibaptis. Apakah pertanyaannya Ari sudah selesai dibaptis? Kalau kita melihat rancangan Tuhan tadi yang disebut sebagai apa? Jalan keselamatan. Jalan itu jelas ada poin dari titik satu titik ke titik yang lain. Ini ada disebut jalan. Tuhan mengatakan bahwa Mazmur 7:13 bahwa jalan Tuhan ada di dalam Ka'bah Tuhan. Kalau bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus itu dengan intim? Kalau kita tidak mengerti makna rohaninya, kita tidak akan mengerti Yesus itu seperti apa. Nah, apakah cukup dengan dibaptis saja, saudari Ari Papua? Tidak. Kita harus apa? Kita harus berdoa setiap hari. 1 jam saja kita tidak berdoa, jatuh kita. Kita harus apa? Berdoa, membaca firman Tuhan, dan menjadi saksi atas apa yang kita baca, kita hidupkan. Tuhan minta kita membaca ayat-ayat itu supaya kita lakukan, supaya apa? Menggenapinya. Sesudah menggenapinya, kita mempunyai kuasa untuk bersaksi. Bohong besar kalau saya bilang saya baca firman Tuhan, tapi saya tidak melakukan. Saya tidak akan bisa punya kuasa untuk bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah memberikan perlindungan selama saya hidup. Kalau kita tidak menggenapi ayatnya. Coba kita buka Lukas 22, ayat 35-36. Ini adalah perintah Tuhan, janji Tuhan yang sangat dibilang mustahil. Sangat mustahil. Coba Ari bisa buka, mari kita buka Lukas 22. Pemirsa di studio bisa baca, buka Lukas 22. Nih, kalau dibilang penggenapan janji Tuhan harus kita hidupkan supaya ada kuasa. Nah, 22 ayat 35-36. Coba saya baca ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Muridnya mengatakan apa? Suatu pun tidak. Nah, kalau kita pakai logika kita, ini mana mungkin? Pergi nggak bawa apa-apa tapi nggak pernah kekurangan. Tapi itu perintah Tuhan dan janji Tuhan. Kalau kita mau menurutinya, kita mengalami pengalamannya, kita dapat pengalamannya, kita bersaksi, tergenapilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu Pak Pendeta. Mungkin saya akan bantu tadi pertanyaan sebelum pertanyaan yang ini. Ari Papua tadi, Ari Papua. Pertanyaannya apa tadi sebelum saudara yang... Apa cukup dibaptis saja? Coba nanti pertanyaannya. Tentang penurutan tadi, aku nggak salah. Boleh. Max Martin Tumbel. Oh, percaya tanpa hukum Taurat. Oke, baik. Saya akan singkat karena ini banyak sekali pertanyaan. Saya akan coba membantu saudara Ari dan mungkin ini juga bagi yang lain. Tuhan pertama kali memberikan hukum gak banyak-banyak. Cuma satu. Jangan makan buah. Itu terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 16. Seiring berjalannya waktu, saya mau bertanya. Kalau hukum itu dituruti, peraturan di rumah dituruti, orang tua ngomel terus nggak? Enggak.
Tapi ketika peraturan di rumah sudah dilanggar, akhirnya orang tua sudah kesal, kadang-kadang itu bisa-bisa sampai apa? Diambil kertas, ditempel di depan pintu, di mana? Kenapa? Supaya anaknya bisa lihat, baca, dan ingat-ingat. Nah, kenapa dikeluarkan hukum 10? Ini hukum 10 di sini. Karena bangsa Israel sudah lupa 430 tahun diperbudak. Sampai gaya makan pun terpengaruh. Selera makan terpengaruh. Penyembahan pun terpengaruh. Ketika Musa sudah naik ke gunung, Harun bikin Allah kita. Sampai itu terpengaruh. Makanya turun 10 hukum. Ini pun sudah dikasih, ditambah lagi Taurat, hukum-hukum upacara yang lain, itu pun sebagian masih ada yang terlanggar. Kalau kita mau lihat sejarah bangsa Israel, makanya seringkali kalau kita baca buku Satu Raja-Raja sampai Tawari, itu tidak ada yang seperti hambaku Daud. Daud dia bawa kembali tabut perjanjian. Dia mau bangun tapi karena dia sudah banyak menumpahkan darah tidak diizinkan. Akhirnya Salomo. Dan hukum itu terdapat di tabut perjanjian. Tandanya bahwa Tuhan yang memimpin kita. Kemudian ketika Yesus datang, Yesus munculkan 2 hukum. Apa itu? Mari kita sama-sama buka. Untuk menyingkat waktu saya singkatkan saja ya. Ayat 37 sampai 38, 39 sampai 40. Ini dibagi 2. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Kalau kita merunut-runut 10 hukum, hukum 1 sampai ke 4 itu kesimpulannya di ayat 37 sampai 38. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak ada akan Allah lain di hadapan kita, itu hukum kedua. Hukum pertama. Hukum yang kedua, kita tidak akan membuat patung dalam bentuk apapun. Hukum yang ketiga, kita tidak akan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Dan kalau kita mengakui Allah adalah pencipta kita, juru selamat kita, kita pun akan berhari Sabat. Itu sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu ayat yang ke-40, kasih sama manusia, itu dimulai dengan menghormati orang tua. Kalau dibilang saya taat kepada Tuhan, tapi saya nggak menghormati orang tua, sama saja bohong. Karena orang tua adalah Allah yang kelihatan. Tetapi dengan catatan, orang tua itu di dalam Tuhan. Amin. Kalau saya mengasihi sesama manusia, maka saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak berdusta kepada orang lain, dan saya juga tidak mengingini barang orang lain. Dan perlu kita garis bawahi, dosa dimulai dari keinginan. Keinginan di mana dimulai? Dalam pikiran. Ketika Hawa melihat buah itu menarik hati. Hati-hati dengan yang menarik hati. Jadi dengan kata lain, kalau lihat dari korelasinya ini, sebenarnya tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru, hanya dinyatakan, disingkapkan, dibukakan sesuai dengan kondisi. Tetapi konsepnya adalah penurutan. Makanya tadi saya mengajak kita nyanyi Yohanes 14 ayat 15. Boleh? Mari sekaligus. Mari kita sama-sama buka Yohanes 14 ayat 15. Atau karena waktu gimana? Mau sekaligus nanti habis itu berikutnya. Oh, Pak. boleh. Jadi pemirsa, kayaknya banyak sekali pertanyaan, mungkin bagian panitia sudah mengangkat, tapi nggak usah khawatir, pertanyaan tadi dipospon atau ditahan, akan dilanjutkan di sesi nanti Sitiang setelah khotbah ya, Pak Pendeta. Boleh, boleh. Nah, puji Tuhan, satu hari ini kita akan membahas mengenai sanctuary. Kita akan membahas bagaimana Tuhan memberikan rancangan keselamatan itu dalam suatu blueprint atau cetakan biru. Saat kita mempelajarinya, kita akan mengerti bahwa Tuhan mengendalikan Alam semesta ini dan juga rencana keselamatan. Itu. Jadi sebagai penutup, mari kita sama-sama buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Sebenarnya saudara-saudara, hukum itu ditambahkan, yaitu Yesus. Yesus adalah hukum raja. Kalau kita bilang
kita bisa menuruti 10 hukum, bohong besar. Seperti tadi Pak siapa? Siombing. Pak Siombing itu benar dibilang akan sama seperti orang Yahudi. Dia bisa bilang saya dengan kekuatan saya bisa mengikuti 10 hukum. Tapi waktu Yesus menjadi penggenapan hukum Taurat itu, dia apa? Dialah hukum yang menggenapi itu. Kalau kita menuruti apa yang Yesus katakan, membentuk karakternya, otomatis tabiat kita harmoni dengan 10 hukum Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan ikut aku, itu serius. Jangan berjalan di depan aku. Kalau berjalan kita akan tersesat. Jadi pemirsa di tanah air, mari buka Yohanes 14 ayat 15, kita nyanyikan bersama-sama sebagai penutup acara sesi pertama ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi, Yohanes 14 ayat 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Amin. Ya, Bapak Pendeta bisa pimpin doa untuk menutup acara. Oke, kita sama-sama bertelut untuk berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk rencana keselamatan yang disingkapkan lewat pelajaran Ka'bah. Kami bisa melihat bahwa pengetahuan tentang kebenaran lewat Ka'bah ini cukup luar biasa. Di sepanjang zaman, di sepanjang waktu, rencana keselamatan ini berjalan sesuai rencana Tuhan. Bapa dalam surga, mungkin saat ini kami, baik yang berada di studio ataupun para pemirsa di tanah air, masih ada yang belum mengerti, atau mungkin masih kabur, ataupun mungkin belum jelas. Saat ini kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kami semua, sehingga rencana keselamatan ini boleh tersingkap, terbuka dengan jelas di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga Yesuslah yang bertahta di dalam pikiran kami, Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kami untuk memberitahukan mana yang terbaik di hadapan Allah, dan untuk perubahan hidup kami menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Bapa dalam surga, kiranya menjadi ketekunan dalam kehidupan kami untuk menuruti segala perintah-Mu, dan juga kami boleh mengikuti teladan Yesus. Dan itulah yang akan menyanggupkan kami untuk menjadi sempurna, sehingga nanti bila waktunya tiba tanpa pengantara, maka kami akan didapati sempurna, dan kami tidak akan membiarkan pengorbanan Yesus sia-sia. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar telah mengorbankan Yesus untuk kami. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu yang menggantikan kami. Dan terima kasih Engkau telah mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur kami, menguatkan kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh dapati sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.